Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Salma Siregar akan mempresentasikan tentang sistem operasi komputer. Nah, apa sih itu sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola seluruh operasi komputer. Ini termasuk mengatur penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan, serta menyediakan antarmuka untuk pengguna berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi juga mengatur izin akses, keamanan data, dan menjalankan program-program aplikasi. Adapun peran dalam sistem operasi yaitu yang pertama, manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Hal ini memastikan penggunaan sumber daya yang efisien oleh program-program yang berjalan. Yang kedua, ada antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka atau interface agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Ini bisa berupa antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah, memungkinkan pengguna menjalankan program, mengelola file, dan melakukan tugas lainnya. Yang ketiga, ada manajemen file dan folder. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, memindahkan, dan mengelola file dan folder pada perangkat penyimpanan. Sistem operasi juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan keamanan data. Yang keempat, ada keamanan dan izin akses. Sistem operasi melindungi sistem dari ancaman dengan memberlakukan izin dan akses. Ini memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data dan melakukan perubahan pada sistem. Yang kelima, ada manajemen jaringan. Banyak sistem operasi modern memiliki kemampuan untuk mengelola koneksi jaringan, termasuk mengatur koneksi internet, firewall, dan pengaturan jaringan lainnya. Yang kelima, yang keenam, ada manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan pada sistem, termasuk menjalankan, menghentikan, dan mengawasi proses-proses tersebut. Adapun jenis-jenis dari sistem operasi yaitu yang pertama Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah serangkaian sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Microsoft Corporation. Windows adalah salah satu sistem operasi paling populer di dunia dan digunakan oleh jutaan orang di berbagai perangkat termasuk komputer desktop, laptop, tablet, dan perangkat konsumen lainnya. Di dalam Microsoft Windows ada juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama pemakaiannya yang luas. Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia sehingga memiliki banyak dukungan dan kompatibilitas dengan berbagai aplikasi dan perangkat keras. Yang kedua, aplikasi bawaan dan dukungan untuk aplikasi pihak ketiga. Windows dilengkapi dengan berbagai aplikasi bawaan seperti browser web, pengelola file, dan dukungan untuk aplikasi pihak ketiga yang luas. Yang ketiga, dukungan untuk perangkat keras beragam. Windows dirancang untuk bekerja dengan berbagai jenis perangkat keras mulai dari desktop hingga laptop, tablet, dan perangkat hybrid, serta memiliki dukungan untuk berbagai jenis printer, scanner, dan perangkat eksternal lainnya. Adapun kekurangan Microsoft Windows yaitu kebutuhan sumber daya yang tinggi. Versi terbaru dari Windows sering memerlukan perangkat keras yang cukup kuat untuk berjalan dengan lancar yang mungkin tidak sesuai dengan komputer lama atau perangkat dengan spesifikasi rendah. Yang kedua, kerentanannya terhadap malware. Karena popularitasnya, Windows sering menjadi target utama serangan malware dan virus. Meskipun Microsoft terus meningkatkan keamanan, pengguna masih perlu waspada terhadap ancaman keamanan. Yang ketiga, ada biaya. Sebagian versi Windows memerlukan pembayaran lisensi yang bisa menjadi biaya tambahan bagi pengguna. Namun beberapa versi seperti Windows 10 memiliki model pembayaran yang berbeda. Yang keempat itu ada pembaruan paksa. Pembaruan otomatis seringkali diperlukan oleh Windows yang dapat mengganggu pengguna jika pembaruan tersebut memerlukan waktu yang lama atau menyebabkan masalah kompatibilitas dengan perangkat keras atau aplikasi tertentu. Yang kedua itu ada macOS.
macOS adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Apple Inc. Dirancang khusus untuk perangkat keras Apple seperti MacBook, iMac, Mac Mini, dan Mac Pro. macOS menawarkan antarmuka pengguna yang elegan dan intuitif, serta fitur-fitur kuat seperti Siri, asisten suara, Time Machine, pencadangan otomatis, dan Spotlight pencarian cepat. Adapun fitur-fitur utama macOS yaitu antarmuka pengguna yang elegan. macOS memiliki antarmuka yang elegan dan intuitif, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat Apple menggunakan gestur, ikon yang indah, dan efek visualisasi yang halus. Yang kedua itu ada Spotlight Search. Spotlight adalah alat pencarian yang cepat dan canggih, memungkinkan pengguna mencari file, aplikasi, kontak, dan informasi lainnya dengan cepat. Yang ketiga itu ada Siri. Siri adalah asisten suara bawaan macOS yang memungkinkan pengguna mencari informasi, mengontrol aplikasi, dan melakukan tugas-tugas lainnya dengan suara. Jenis sistem operasi yang ketiga itu ada Linux. Linux adalah sistem operasi komputer yang berbasis kernel Linux yang bersifat open source atau sumber terbuka. Ini berarti kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Kebebasan dalam hal ini merujuk pada kebebasan pengguna untuk mengontrol dan memodifikasi perangkat lunak sesuai kebutuhan mereka tanpa dibatasi oleh pembatasan lisensi. Adapun kebebasan dalam pengguna sistem operasi Linux yaitu sumber terbuka. Kode sumber Linux tersedia untuk publik, memungkinkan penggunaan untuk mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, itu pilihan distribusi. Ada berbagai distribusi Linux atau distro yang dikembangkan oleh komunitas seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian. Pengguna dapat memilih distribusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, dalam berbagai aplikasi. Ada ribuan aplikasi gratis dan open source yang tersedia untuk Linux, mencakup berbagai kebutuhan pengguna seperti pengelola kata, speedset, peramban web, dan lain-lainnya. Dari ketiga jenis dari sistem operasi, adapun perbedaan singkat antara beberapa sistem operasi yang umum digunakan. Yang pertama itu Windows, penggunaan utamanya itu desktop, laptop, server, dan beberapa perangkat embedded. Kelebihannya, termuka grafis yang ramah pengguna, kompatibilitas perangkat keras yang luas, dukungan aplikasi pihak ketiga yang melimpah. Kekurangan memerlukan sumber daya yang cukup besar, rentan terhadap malware, kebijakan pembaruan kadang memaksa pengguna. Yang kedua itu macOS, pengguna utamanya itu produk-produk Apple seperti MacBook, iMac, dan Mac Mini. Kelebihan dari macOS ini desain antarmuka yang elegan, integrasi yang baik dengan perangkat Apple lainnya, keamanan yang kuat, dukungan aplikasi kreatif. Kekurangannya itu terbatas pada perangkat keras Apple, kurangnya dukungan aplikasi pihak ketiga dibandingkan dengan Windows. Yang ketiga itu ada Linux, penggunaan utamanya itu desktop, server, perangkat embedded, superkomputer. Kelebihannya sumber terbuka, kebebasan dalam mengontrol dan memodifikasi sistem, beragam distribusi dan lingkungan desktop, keamanan yang tinggi, efisien di komputer lama. Yang kekurangannya, dukungan aplikasi tertentu mungkin terbatas, penggunaan tidak sepopuler Windows atau macOS di desktop konvensional. Dari presentasi saya tentang sistem operasi, adapun kesimpulan yang saya dapat yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak penting yang mengelola dan mengontrol semua operasi komputer. Ini menyediakan antarmuka pengguna, mengatur penggunaan sumber daya, dan mendukung aplikasi dan perangkat keras. Sistem operasi memainkan peran kunci dalam memungkinkan pengguna dan perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras komputer secara efisien, menjaga keamanan data, dan menyediakan pengalaman penggunaan yang lancar. Dalam intinya, sistem operasi adalah fondasi yang memungkinkan komputer berfungsi dan digunakan secara efektif. Segitu saja presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.